tengah dunia yang menormalisasi percabulan dan perzinahan, sebagai terang kita harus hidup dalam kekudusan. Katakan amin. Jangan terima istilah kumpul kebo itu biasa. Di dalam kekristenan, pernikahan yang sah hanya boleh satu. Enggak ada simpenan kanan kiri. Di tengah dunia yang menormalisasi percabulan dan perzinahan, sebagai terang kita harus hidup dalam kekudusan. Gitu dong. Masa kalah sama cewek? Kita harus hidup dalam haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Hey, listen up. Di tengah dunia yang moralitasnya hancur, rakus, serakah, menghalalkan segala cara, kita sebagai terang harus hidup dalam integritas, dalam kebenaran, dalam kemurahan hati, suka menolong orang lain. Amen. Saya senang lihat orang yang sederhana, tapi masih bisa mikirin orang lain. Terima kasih buat segala kebajikan-Mu dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih kalau hari ini kami boleh beroleh anugerah menjadi anak-anak terang, di mana Roh Allah yang hidup diam di dalam kami dan memancarkan terang-Mu melalui hidup kami. Berkati kebenaran firman-Mu Tuhan. Wahyukanlah, urapilah, tolonglah hamba-Mu. Kami butuh lawatan-Mu lebih dari apapun juga Tuhan. Roh Kudus berbicaralah buat setiap kami. Sungguh tanpa-Mu hamba tidak mampu. Biarkan setiap menit-menit ke depan dalam pimpinan Roh Kudus sepenuhnya. Permuliakanlah nama-Mu dan berkatilah umat-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amen. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Thank you Ichi Worship, Ichi Choir, thank you Marlon, Michael dan Ruth. Shalom, Merry Christmas. Haleluya. Saya akan khotbah tentang terang di tengah kegelapan. Natal selalu identik dengan pohon terang. Kita selalu mulai cari ornamen-ornamen Natal untuk menghiasi rumah kita, gereja kita, kantor kita. Dan kita selalu memasangkan lampu-lampu di sekitarnya. Karena tanpa lampu Natal kurang bercahaya, betul? Ketika lampu mati di dalam kegelapan, lampu-lampu itu kelihatan lebih indah, bukan? Semalam waktu lampu dimadamkan dan kita semua menyalakan lilin di tangan kita, terlihat indah tidak? Sangat indah. Cahaya itu kelihatan semakin indah di tengah kegelapan. Demikian juga Tuhan mau sebagai terang dunia, kita bercahaya indah di tengah kegelapan dunia. Yang mau katakan amin. Saya ingin kita baca dalam Matius 5 ayat 14 sampai 16. Saudara, Yesus pernah berkata dalam Yohanes 9 ayat 5 begini. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Sebagai murid Kristus, kita dipanggil bukan hanya untuk menerima terang Kristus, tapi memantulkan terang itu kepada dunia. Di dalam Matius 5 ayat ke-14 kita baca sama-sama. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan lampu lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya
Mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saya ingin kita kupas ayat ini satu-satu. Dalam Matius 5:14a dikatakan, kamu adalah terang dunia. Yesus memberikan sebuah identitas yang sangat jelas bahwa saya dan saudara, murid-murid Kristus, kita adalah terang dunia. Katakan kanan kirimu, kamu terang dunia. Kalau ada yang masih bingung, gua siapa ya? Tujuan Tuhan menciptakan saya apa ya? Hari ini Anda tahu bahwa kamu adalah, katakan amin, haleluya. Dalam Matius 5:14b dikatakan gini, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Yang artinya gini, sebagai terang dunia kita akan dinilai oleh dunia. Orang akan lihat hidup kita. Bahasa sehariannya gini, orang akan menghakimi kita. Orang Kristen nggak boleh salah. Pendeta apalagi. Kalau jemaat bikin dosa masih bisa diampuni. Kalau pendeta cilaka. Sebagai terang dunia, ibaratnya seperti kota di atas gunung, gak mungkin tersembunyi, kelihatan. Hidup kita akan selalu dinilai orang. Suka gak suka? Anda pasti sering dengar perkataan, orang Kristen kok kayak gitu. Gak usah gitulah, di antara kita aja, salah ngomong dikit aja bisa masalah. Saya ingin saudara sadar bahwa sebagai terang dunia ada harga bayarnya. Bahwa kita akan dinilai oleh dunia. Yang mau jadi terang dunia, katakan begini, dunia akan menilai saya. 3, 2, 1. Anda nggak mau dinilai dunia? Anda nggak bisa jadi terang dunia. Dalam Matius 5 ayat 15 dikatakan gini, lagi pula orang tidak menyalakan lampu lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga mereka menerangi semua orang di dalam rumah itu. Yesus menegaskan sebuah value, sebuah standar yang harus kita pegang di hidup kita, bahwa begini, orang tuh harus bisa look up on you. Orang harus bisa look up sama kita. Sebagai terang, orang gak taruh terang itu di bawah. Tapi ketika kita butuh cahaya, kita akan cari tempat yang paling tinggi untuk taruh lilin. Betul? Supaya semakin terang ruangan itu. Tuhan lagi naikkan standar hidup kita. Bahwa hidup kamu tuh ada di sini. Kamu gak boleh ada di bawah. Orang akan lihat hidup kamu dan kamu harus bisa dilihat orang sebagai contoh atau panutan. Katakan amin. Kalau Anda mau jadi terang dunia, gak ada pilihan. Hidupmu harus bisa jadi teladan. Hidupmu harus bisa jadi contoh bagi semua orang. Standar yang Yesus taruh, kamu ada di atas. Jangan main-main di kegelapan di bawah. Katakan kanan kirimu, hidup kamu harus itu teladan. Mulai dari rumah, tempat kerja, komunitas, dan dunia. Ayo bilang sama kanan kirimu. Hidup kamu harus jadi teladan. Mulai dari rumah, tempat kerja, bahkan sampai ke dunia. Amen. Dimanapun kamu berada, kamu harus jadi terang. Kamu harus jadi teladan. Jangan malu-maluin Tuhan. Orang yang memanggil dirinya orang Kristen yang merayakan Christmas, gak boleh malu-maluin Kristus. Dalam Matius 5 ayat 16 dibilang begini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang,
supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yesus menegaskan dunia harus bisa lihat perbuatan kita yang baik. Perbuatan yang baik itu maksudnya apa? Enggak cuma bicara soal tingkah laku dan perkataan kita, tapi perbuatan bicara soal karya-karya kita yang baik. Mari periksa hidupmu hari ini. Apakah dalam setiap karya-karyamu Bapa dipermuliakan? Banyak anak-anak Tuhan yang diajak teman-teman yang gak kenal Kristus. Yuk bisnis judi online. Yuk bisnis buka bar, minuman keras. Emang gak boleh? Sulit dijawab di mimbar. Tapi kalau judi online jelas gak boleh. Apapun buahnya yang merusak hidup orang lain enggak dalam kebenaran. Anda join dengan teman-teman bikin robot, bikin investasi, segala macam saya nggak ngerti nama-namanya. Lalu kemudian setelah uangnya banyak dibawa kabur. Berapa banyak jemaat di tempat ini yang pernah masukin investasi robot-robot terus duitnya hilang, angkat tangan. Langsung angkat. Berapa? 1 miliar? Saya kasih tahu. Anda bisnis apapun, pastikan nama Tuhan dipermuliakan. Jangan sampai Tuhan dipermalukan. Bu Heni bukan salah saya. Saya menjoin, saya ngajak-ngajak orang join. Waktu perusahaan itu tutup, duit saya juga ikut masuk. Makanya baik-baik orang Kristen, jangan serakah. Jangan rakus. Bisnis apapun yang too good to be true is not true. Gak ada istilah duit cepat, kaya cepat, gak bisa. Firman Tuhan berkata, kumpulkan harta itu sedikit demi sedikit. Gua mah gak biasa main duit kecil. Apaan tuh? Bisnis laundry. Gak main. Gua maunya tuh tambang. Listen, jangan serakah. Bisnislah dalam kebenaran. Kamu mau bisnis apapun, jangan pengen cepat kaya. Disitulah kita akan jatuh dalam dosa dan berbagai masalah. Karena untuk jadi kaya, orang akan menghalalkan segala cara. Filipi 2 ayat 15-16a, kita baca sama-sama yuk. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Saya ingin akhiri dengan 3 poin. Bagaimana kita bisa bersinar di tengah-tengah kegelapan dunia. Yang pertama, kita dipanggil untuk menjadi berbeda. Katakan kanan kirimu, kamu dipanggil untuk jadi berbeda. Kita baca ayatnya, 1 Petrus 2 ayat yang 9, sama-sama yuk. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Terang dan gelap jelas beda, kontras banget, beda banget. Karena itulah Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita ini dipanggil untuk jadi berbeda dengan dunia. Dalam hal apa Bu Heni? Kan kita sama-sama makan nasi. Dalam hal nilai, moralitas, gaya hidup,
Kita harus beda. 1 Yohanes 1 ayat 6 berkata gini, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta. Kita tidak melakukan kebenaran. Dengar baik jemaat Tuhan. Di tengah dunia yang menormalisasi percabulan dan perzinahan sebagai terang, kita harus hidup dalam kekudusan. Katakan amin. Jangan terima istilah kumpul kebo itu biasa. Di dalam kekristenan, pernikahan yang sah hanya boleh satu. Enggak ada simpenan kanan kiri. Simpenan uang boleh, aset boleh, istri atau suami nggak boleh. Amin. Yang istri-istri lihat suamimu. Simpananmu cuma tabunganku. Ayo bilang gitu. Mana Jojo? Simpananmu hanya tabunganku. Nggak boleh yang lain. Nggak boleh wewek gombel. Amin. Yang suami-suami lihat istri, karena zaman sekarang perempuan juga sama. Ada pembelaan. Lihat istrinya. Jangan gue udah kerja keras lu lupa sama gue. Suamimu yang sah dan satu-satunya cuma diri gue. Ayo suami-suami bilang sama istrinya. Anda kalau lihat istrimu makin tua, makin cantik, makin langsing, Anda perlu khawatir loh. Saya kadang-kadang lihat ya istri-istri ini ya, kok makin tua makin glowing loh. Ngeri. Ngeri. Saya lihat suami saya makin tua makin glowing. Apa sih yang kamu cari sayang? Haleluya. Wuhui. Bercanda boleh, fokus ya. Ingat, di tengah dunia yang menormalisasi percabulan dan perzinahan, sebagai terang kita harus hidup dalam kekudusan. Gitu dong. Masa kalah sama cewek? Kita harus hidup dalam haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Listen up. Di tengah dunia yang moralitasnya hancur, rakus, serakah, menghalalkan segala cara, kita sebagai terang harus hidup dalam integritas, dalam kebenaran, dalam kemurahan hati, suka menolong orang lain. Amen. Saya senang lihat orang yang sederhana, tapi masih bisa mikirin orang lain. Ada orang-orang yang sudah terlalu kaya, tapi selalu serakah. Mari Efesus 5 ayat ketiga kita baca sama-sama. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Katakan kanan kirimu, jangan ya. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Katakan amin. Hiduplah dalam kekudusan, jangan hidup dalam dosa, percabulan, dan keserakahan. Anak kecil yang bilang amin nanti saya kasih coklat. Haleluya. Yang kedua, kok jadi tambah banyak yang bilang amin? Bagaimana kita dapat bersinar di tengah gelapnya dunia? Yang kedua, kita harus bangkit dari kematian. Efesus 5 ayat 14 dikatakan, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Coba lihat kanan kirimu, ada yang tidur enggak? Pukul pundaknya dan bilang gini, bangunlah hai kamu yang tidur. Bangkitlah dari antara orang mati. Supaya Kristus bercahaya atasmu. Amin. Ayo choir, pukul pipi teman yang ngantuk. Bangun. Bangkit. Haleluya. Teman-temanmu yang wajahnya mulai letih lesu dan berbeban berat, pukul pipinya dan bilang gini, bangkit. Bangun. Haleluya.
Kita harus bangkit dari kematian, yang artinya gini, kita harus bertobat sungguh-sungguh dari dosa kita. Berhenti deh hidup dalam dosa, berhenti hidup dalam percabulan, berhenti dalam kesia-siaan. Buah pertobatan tuh ini, kita harus menunjukkan perubahan hidup yang nyata. Matius 3 ayat 8 berkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Efesus 5 ayat 8 kita baca yuk. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Dengar, Rasul Paulus menekankan bahwa status kita sudah berubah. Dari gelap kita sekarang anak terang. Katakan aku anak terang. Kalau status kita udah berubah, cara hidup kita harus berubah. Amin. Nanti Anda baca dalam Efesus 5 ayat 1 sampai 21, di situ judul perikopnya, hidup sebagai anak-anak terang. Secara cepat aja, hidup sebagai anak terang tuh kayak gimana? Hidup dalam kasih dong, dalam kejahatan. Jangan jahat sama orang. Harus belajar mengampuni. Hiduplah dalam kekudusan, jangan dalam kekudisan. Hiduplah dalam rasa syukur, jangan ngomong jorok. Jangan suka ngomong yang sia-sia. Jangan suka ngomong sembarangan. Jangan suka bersungut-sungut, mengeluh terus. Hiduplah dalam komunitas yang sehat, jangan yang sesat. Hiduplah dipimpin roh dan bukan daging. Itu gaya hidup anak terang. Amen. Yuk lihat hari ini. Kalau Anda sadar statusmu berubah dan cara hidupmu harus berubah. Apakah pertemananmu sudah berubah? Karena mustahil cara hidupmu berubah kalau teman-temanmu tetap sama. Teman-teman yang selalu ngajak kamu hidup dalam dosa. Kadang-kadang saya sebagai gembala tuh bingung. Orang-orang yang kelihatannya udah pelayanan, udah dewasa rohani, ngerti firman, tapi hidup dalam dosa. Kadang-kadang waktu kita konseling tuh ya, saya tuh kayak gak habis pikir gitu loh. Kenapa masih doyan sama dosa? Padahal dosa itu membuat kita binasa. Berapa yang saudara yang mau bangkit dari kematian, angkat tanganmu. Katakan aku harus bangkit. Yang terakhir, bagaimana kita dapat bersinar di tengah kegelapan dunia? Kita harus mengerti kehendak Allah. Efesus 5 ayat 14 bilang gini, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah di antara orang mati, Kristus akan bercahaya atasmu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi yang gak mau bodoh baca ini sama-sama keras-keras. 3, 2, 1. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Di tengah dunia yang semakin gelap dan jahat. Di tengah kemajuan teknologi dan perubahan zaman. Kita harus makin peka sama tuntunan Tuhan. Apa yang jadi kehendak Tuhan? Apa yang jadi kehendak Tuhan? Roma 12 ayat 2 dikatakan, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ujilah segala sesuatu. Filter kita ini haruslah kebenaran firman Tuhan. Katakan, filter saya harus firman Tuhan. Tidak semuanya baik untuk kita. Saya suka AI.
AI menolong saya untuk cari ayat lebih cepat daripada kamu selainnya. Tetapi banyak kejadian kita baca di berita dan kita nonton di sosial media. Anak-anak yang kemudian bunuh diri. Tiba-tiba berubah, membenci orang tuanya gara-gara AI. Dengar baik, tidak semua kemajuan zaman itu baik bagi kita. Filter kita harus firman Tuhan. Jangan sampai pengaruh dunia ini mengerupsi nilai-nilai kerajaan Allah dalam hidup kita. Katakan amin. Saya akhiri. Bagaimana kita dapat bersinar di tengah kegelapan dunia. Saya undang tim Praise and Worship boleh maju kembali. Nomor 1, kita dipanggil untuk menjadi berbeda. Katakan kanan kirimu, kita harus beda. Ingat status kita berubah, gaya hidup kita harus berubah. Yang kedua, kita harus bangkit dari kematian. Katakan saya harus bangkit dari dosa. Yang ketiga, saya harus mengerti kehendak Allah. Katakan sama-sama. Terakhir lagi, deklarasi sama-sama identitas kita. Katakan saya terang dunia. Hidup saya harus jadi teladan. Hidup saya harus mempermuliakan Bapa. Beri kemuliaan bagi Allah kita, katakan haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, jadikanlah kami terang-Mu di tengah-tengah kegelapan dunia. Biarlah pengaruh dunia ini tidak mengambil apa yang baik yang ada di dalam kami, yaitu kebenaran firman-Mu dan Roh Kudus-Mu yang senantiasa mengajar, mengingatkan, dan membuat kami memahami segala sesuatu. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan, bahkan untuk pekerja-pekerja-Mu. Biarlah kami hidup jadi terang. Standar hidup kami adalah kebenaran firman. Dan kami memastikan hidup kami ini jadi teladan dimanapun kami berada. Di dalam rumah tangga kami, di dalam pacaran kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam cara berbisnis kami, di dalam cara kami memperlakukan orang lain, di dalam komunitas, bahkan di tengah-tengah kota dan bangsa ini kami boleh jadi terang-Mu Tuhan. Kami berdoa agar Engkau boleh bercahaya melalui kehidupan kami, agar dunia boleh melihat bahwa Engkaulah terang yang sesungguhnya. Kami percaya firman-Mu bahwa di mana Engkau ditinggikan, Engkau akan menarik banyak orang datang. Biarlah Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Yang mau jadi terang Tuhan, sama-sama kita katakan Amen. Have a blessed Christmas. God bless you. Wow, thank you Pastor Henny atas firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Berapa banyak yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita yang luar biasa. Dan jika Bapak Ibu setelah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan ingin menjadi berkat dengan memberikan persepuluhan, persembahan maupun donasi untuk Yayasan Tangan Pengharapan maupun Gereja Impact Community Indonesia, Bapak Ibu Saudara bisa men-scan QR Code yang tertera di layar maupun transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Jika Bapak Ibu rindu memberikan secara tunai, Bapak Ibu Saudara memasukkannya ke dalam amplop persembahan dan nanti akan ada usher yang akan mengedarkan kotak persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik, mari bersama kita berdoa terlebih dahulu. Biarlah hidup kami menjadi terang-Mu, biarlah hidup kami memancarkan kasih Tuhan dan banyak jiwa dimenangkan. Hidup kami boleh berdampak dan berbuah manis bagi sekeliling kami. Sementara kami rindu memberikan persembahan yang terbaik sebagai rasa syukur kami kepadamu karena Engkau telah lahir menyelamatkan setiap kami dan karena kebaikan-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap engkau yang siap memberikan persembahan yang terbaik bersama saya katakan, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sambil persembahan tetap dijalankan, kami ingin menginformasikan bahwa pada malam Natal kemarin seluruh persembahan yang diberikan secara tunai terkumpul sebesar 154.687.500 rupiah dan 4.000 yen dan juga 100 Singapura dolar. Seluruh persembahan yang Bapak Ibu berikan semalam akan langsung disalurkan kepada korban bencana di Sumatera. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para sponsor yang telah berpartisipasi dalam mendukung acara Natal pada tanggal 24 dan juga 25 Desember. Kami mengucapkan terima kasih kepada IMOS, PT Insulasi Modular System, SM Group, Golden, Permen Pelega Tenggorokan, Tokinori, Aruma, New Metro, Kanatur, Marumaca, PT Sentral Lautan Pewarna, Heavenly Chocolate Bali, Outside, Medical Partner Columbia Asia Hospital Pulau Mas, Sari Ayu Marta Tilaar, Desling Dekorasi, MNC Channel and Live Channel, dan Aqua. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan partisipasi Bapak Ibu dalam mendukung acara Natal pada tanggal 24 dan juga 25 Desember. Dan saya akan menginformasikan beberapa pengumuman antara lain untuk mengakhiri tahun 2025. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan sebagai rasa ucapan syukur kita atas penyertaannya sepanjang tahun ini dan pada tanggal 31 Desember di 60 Minute Worship Spesial Malam Tahun Baru pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dan New Year Eve pada pukul 22 waktu Indonesia Barat yang tentunya akan dilayani oleh Pastor Yohanes dan juga Pastor Henny Kristianus serta Ichi Worship di Gereja Ichi Moi Lantai P3. Dan untuk memulai tahun yang baru tahun 2026, kami juga mengundang Bapak Ibu semuanya untuk ikut bersama-sama dalam ibadah tahun baru yang disertai dengan perjamuan kudus pada hari Kamis 1 Januari 2026 pukul 10, 12, 14 dan juga 16 waktu Indonesia Barat yang akan dilayani oleh Pastor Yohanes dan juga Pastor Henny Kristianus serta Ichi Worship secara onsite maupun online
secara onsite di Gereja ICI Moi Lantai P3 dan secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Dan khusus di ibadah pukul 14 waktu Indonesia Barat akan ditayangkan secara live streaming melalui MNC Channel. Ibadah Gereja Impact Community Indonesia hari Minggu ini tanggal 28 Desember akan kembali diadakan di Gereja ICI Moi Lantai P3 dengan tema Christmas Symphony. Ibadah akan diadakan seperti biasa 6 kali ibadah yaitu pukul 8, 10, 12, 15, 17 dan juga 19 waktu Indonesia Barat. Tersedia juga booth merchandise dan batik tangan pengharapan dengan koleksi Natal dan juga Chinese New Year yang terbaru yang ada di area Mahaka Square. Jadi jangan lupa untuk mampir di booth merchandise kami dan Bapak Ibu juga bisa membeli secara online di Shopee maupun Tokopedia dengan kata kunci tangan pengharapan. Bapak Ibu Saudara, pastikan Bapak Ibu Saudara tetap stay di tempat ini untuk mengikuti rangkaian acara sampai dengan selesai. Dan nantinya saat selesai ibadah, pintu keluar yang akan digunakan adalah di sebelah kanan saya, gate 1A dan juga gate 1B. Dan juga Bapak Ibu yang membawa anaknya, mohon kerjasamanya untuk memperhatikan anaknya untuk tetap bersama dengan Bapak Ibu semuanya. Dan setelah ini kita akan menyaksikan Natal Nusantara Choir dan juga doa pengutusan oleh Pastor Yohanes Kristianus. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan Natal Nusantara Choir.